Oke, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan jawaban UTS saya yang nomor satu dan nomor 2. Pertama, saya akan menjelaskan yang nomor satu dulu. Yang pertama, 1A, scraping 5 video YouTube. Berikut ini adalah link-link video yang saya gunakan untuk scraping. Langkah mengerjakan saya yang pertama adalah menggunakan YouTube Comment Downloader untuk scraping, kemudian menggabungkan semua komentar video menjadi satu, kemudian dijadikan ke data frame, dan data frame-nya diekspor ke CSV. Yang pertama ini, karena saya belum punya library-nya, saya install YouTube Comment Downloader. Di sini saya tidak menggunakan API karena memang saya belum mempunyai API key dan saya tidak menggunakan Selenium karena setup driver-nya ribet. Tapi di sini saya menemukan ada library yang bernama YouTube Comment Downloader yang memungkinkan kita untuk men-scraping komentar-komentar YouTube dengan mudah dan cepat. Jadi saya gunakan YouTube Comment Downloader saja. Lalu ini code bagian scraping saya. Yang pertama, saya import YouTube Comment Downloader-nya dari library-nya. Kemudian saya juga import pandas. Lalu saya panggil kelas YouTube Comment Downloader-nya dengan nama downloader. Lalu ini saya masukkan ID videonya, dan saya membuat array kosong untuk all comments-nya yang digabungkan menjadi satu. Lalu saya looping ke semua video ID yang ini. Ini bagian scraping-nya. Yang pertama, cara mendapatkan comments-nya adalah downloader.getComments from URL, video video ID yang kita pakai, kemudian sort by null-nya ini adalah sort by the top comments. Lalu setelah itu, kita isi all comments ini dengan memasukkan komen yang barusan kita scraping dari video itu. Lalu setelah itu, dijadikan data frame yang all comments-nya, kemudian di-convert ke CSV. Lalu yang 1B, pre-processing. Karena data menggunakan bahasa Indonesia, maka kita menggunakan NLTK Sastrawi dan NLPID. Yang saya lakukan di pre-processing adalah yang pertama membersihkan data, yang kedua tokenize data, ketiga remove stop words, keempat lemmatization dan stemming. Yang pertama saya install NLTK Sastrawi dulu karena belum ada. Kemudian ini yang bagian cleaning text-nya. Setelah kita import library-nya pandas, yaitu regexp, NLTK, lalu ini nanti akan dipakai yang Sastrawi stop word remover ini akan dipakai buat remove stop words-nya. Untuk cleaning, pertama saya download punct, itu punktuasinya punya NLTK. Kemudian saya masukkan data frame-nya, dataset yang tadi, yang CSV yang tadi. Lalu saya bikin function cleaning. Nah, di cleaning ini apa aja yang dilakukan? Baris pertama cleaning ini akan meng-clean dari link, seperti HTTP, HTTPS, atau www. Baris kedua, dia hanya akan mengambil huruf A sampai Z kecil, huruf A sampai Z gede, dan angka 0 sampai 9. Sisanya akan diganti dengan kosong. Baris ketiga, karena saya melakukan eksplorasi, saya menemukan bahwa di komen itu banyak yang menyingkat kata yang menjadi kata YG. Dan itu bakal dianggap sebagai suatu entitas baru dan tidak akan dianggap sebagai stop words. Jadi saya mengconvert YG menjadi yang. Baris keempat, text.lower adalah untuk mengconvert semua teks menjadi lowercase agar sama. Dan terakhir dia bakal return teks yang sudah dibersihkan. Lalu kita membuat kolom baru di data frame-nya, yaitu bernama clean. Ini tuh adalah df comments yang kita panggil function cleaning-nya. Nah, ini bisa dilihat di comments, masih ada huruf besar, masih ada koma, masih ada singkatan YG. Di clean-nya ini semuanya udah huruf kecil, udah nggak ada tanda baca, udah nggak ada singkatan. Lalu ini adalah code untuk tokenization-nya. Library-nya di NLTK, from nltk.tokenize import word tokenize. Lalu kita download lagi yang punct tab itu. Setelah itu saya membuat function tokenize, di mana tokens-nya itu adalah word tokenize dari sebuah teks. Kemudian return-nya adalah tokens-nya. Sebenarnya word tokenize ini hanya akan misalnya satu kalimat tuh memiliki 3 kata. Maka tokennya adalah masing-masing dari kata itu. Sebagai contoh,
video yang sangat bermanfaat. Setelah di tokenize, akan menjadi tokensnya ada 4, yaitu video, kemudian ada yang, ada sangat, dan ada bermanfaat. Sama seperti yang clean, tadi kita buat kolom baru di data frame-nya, yaitu tokenized. Itu adalah kolom clean yang kita apply function tokenize-nya. Lalu ini yang remove stop word. Jadi from Sastrawi, stop word remover factory, import stop word remover factory. Kita panggil kelasnya stop word remover factory menjadi SW. Lalu stop word sama dengan set sw.get stop words. Jadi ini akan membuat list baru yang isinya stop word semua yang di bahasa Indonesia. Kemudian ini adalah functionnya remove stop word ini. Intinya remove stop word function ini, dia bakal nge-iterate ke semua token yang kita punya. Jadi dia bakal ngebuang token yang berisi stop words, dan dia bakal mempertahankan token yang nggak ada di dalam list stop words-nya. Dia bakal return no stop words-nya. Kemudian kita akan membuat kolom baru, yaitu no stop word. Kolom ini berisi df tokenized yang kita apply function remove stop words. Di sini kita bisa melihat, di sini tokenized itu misalnya video yang sangat bermanfaat. Yang ini tuh merupakan stop word di bahasa Indonesia. Jadi ketika kita setelah remove stop word-nya bakal jadi video, sangat, bermanfaat. Lalu saya melakukan stemming dan lemmatization. Sebenarnya saya melakukan stemming dan lemmatization hanya untuk melihat apakah keduanya memiliki perbedaan signifikan, karena saya mengetahui bahwa bahasa Indonesia untuk lemmatization-nya masih belum terlalu berkembang dibandingkan bahasa Inggris. Ini saya install NLPID dulu untuk library yang akan digunakan waktu lemmatization. Nah, ini bagian lemmatization-nya. From NLPID lemmatizer, import lemmatizer. Jadi kita panggil kelas lemmatizer-nya sebagai lemmatizer. Ini function lemmatization-nya, dia bakal lemmatize token yang menurut dia butuh di lemmatisasi. Jadi lemmatization itu istilahnya simplify kata, tapi bukan dikembalikan ke bentuk awalnya. Misalnya menarik jadi tarik, itu bukan lemmatization, itu stemming karena dikembalikan ke bentuk awalnya. Lemmatization itu lebih ke arah simplify kata. Jadi kalau misalnya menarik itu seharusnya setelah dilemmatize masih menarik, karena menarik itu adjektif sendiri. Nah, kita apply lemmatization-nya, kita apply function-nya ke kolom no stop word. Setelah kita lihat lemmatization-nya kurang begitu bagus yang NLPID, karena kata yang seharusnya masih perlu di-retain bentuk aslinya malah diubah menjadi bentuk dasarnya seperti yang ini. Menarik setelah dilemmatize malah jadinya tarik. Itu sama aja seperti stemming. Lalu saya coba yang stemming juga. Yang stemming saya pakai dari Sastrawi Stemmer Factory. Saya pertama memanggil kelas Stemmer Factory-nya dengan factory. Lalu setelah itu saya membuat stemmer dengan factory.createStemmer. Setelah itu ini function stemming-nya. Yang pertama saya memiliki stem token array kosong. Kemudian saya akan iterate ke semua tokennya. Jadi saya akan menyuruh stemmernya nge-stem tokennya kalau dia butuh di stem. Dan akhirnya nanti dia bakal gabungin semuanya menjadi satu di array stem tokennya, dan kemudian yang di return adalah array stem tokennya. Setelah saya apply functionnya ke df no stop word, hasilnya tuh sama seperti yang lemmatization. Berarti memang lemmatization di bahasa Indonesia memang belum gitu berkembang. Setelah itu saya melakukan visualisasi. Visualisasi saya lakukan dengan menggunakan word cloud. Setelah semua token hasil lemmatization digabungkan menjadi satu. Kemudian untuk membuat word cloud-nya nanti setiap kata unik bakal dihitung kemunculannya. Kan semakin besar tulisannya, maka semakin sering muncul kata-katanya. Jadi pertama saya membuat
semua token hasil lemmatization digabungkan menjadi satu baris kalimat yang panjang sekali. Yaitu saya membuat lemmatization. Dari semua lemmatization, saya berikan spasi dan saya gabungkan di satu kalimat. Jadi, bisa dibayangkan satu kalimat itu bakal panjang sekali. Lalu saya panggil word cloud-nya untuk membuat visualisasinya, dan dengan menggunakan all words tadi, yaitu kalimat yang berisi semua token hasil lemmatisasi tadi. Lalu saya tampilkan grafiknya dengan matplotlib, dan ini adalah hasilnya. Menurut saya, jadi jika berbicara tentang komentar masyarakat Indonesia mengenai perkembangan teknologi, yang pertama komentar mereka tuh paling banyak mengandung kata teknologi. Mungkin karena mereka ingin mengomentari pendapat mereka mengenai teknologi di Indonesia atau perkembangan teknologi. Yang selain itu ada kata tani. Tani ini hasil lemmatization dari pertanian. Ini juga banyak muncul karena saya waktu itu menggunakan video bagaimana AI membantu dalam pertanian di Indonesia, dan mungkin memang masyarakat memang mengomentari tanggapan mereka mengenai pertanian di Indonesia, apakah terbantu dengan teknologi AI atau tidak. Video tersebut juga memiliki banyak sekali view dan komentar yang cukup banyak, jadi mungkin proporsinya juga besar. Kemudian ada adjektif-adjektif seperti lebih, mudah, guna, inovasi. Nah, itu mungkin pandangan masyarakat mengenai perkembangan teknologi memberikan apa ke mereka. Jadi ada yang bilang perkembangan teknologi bisa memberikan kemudahan, kemudian berguna, lalu bisa memberikan kelebihan dan inovasi. Lalu saya memperhatikan bahwa banyak dari mereka juga memberikan komentar tentang video. Dari mana? Karena video itu kata-katanya besar juga di dalam word cloud-nya. Jadi mereka memberikan tanggapan mereka mengenai konten di dalam videonya. Oke, untuk yang nomor 1D adalah factorization. Di sini saya menggunakan count factorizer dan TF-IDF. Jadi di count factorizer itu dia bakal menghitung jumlah kemunculan suatu kata di dalam suatu baris data, dan kemudian bakal dijadikan dengan bentuk matriks, di mana kolomnya itu adalah kata-katanya, barisnya itu menunjukkan baris data keberapa, dan angka-angka di dalam matriks menunjukkan berapa kali jumlah kemunculan data. Berapa kali jumlah kemunculan kata itu di dalam baris itu. Pertama, karena lemmatization masih berbentuk token, saya harus menjadikannya string. Jadi saya mengambil token-token yang sudah dilematisasi, kemudian saya menambahkan spasi dan menjoin semua token itu untuk menjadikan dia kalimat. Lalu saya memanggil class countFactorizer, dan saya membuat countFactorizer matrix dengan fit transform lemmatization str. Jadi lemmatization str itu adalah token-token lematisasi yang sudah saya jadikan kalimat. Setelah itu, matriks itu saya jadikan data frame, di mana kolomnya itu adalah nama katanya. Lalu saya print dan saya gunakan count factorizer-nya untuk menghitung kata mana yang paling sering muncul. Jadi di sini kata yang paling sering muncul adalah teknologi, sangat, tani, video, lebih. Setelah itu di paling bawah ini ada kata-kata yang paling jarang muncul di komentar-komentar di dalam datasetnya. Yang kedua adalah TF-IDF. Jadi di TF-IDF ini, pertama saya manggil kelasnya yaitu TF-IDF Factorizer. Kemudian saya buat matriksnya dengan fit transform lemmatization str-nya di TF-IDF itu. Setelah itu saya ubah matriksnya menjadi data frame. Dan di TF-IDF itu digunakan untuk mengetahui seberapa penting sebuah kata di dalam dokumen.
Dia bakal ubah lemmatization str jadi representasi numerik. TF-IDF bakal menunjukkan seberapa penting sebuah kata di dokumen tertentu dibanding di dokumen lain. Dia bakal cari kata yang paling penting secara umum di dalam dataset. Nilai tinggi TF-IDF itu 1, nilai paling rendah 0. Nilai tinggi berarti kata sering muncul, tetapi tidak semua di dokumen, sehingga menjadi unik dan penting. Di sini kata-kata yang dianggap penting menurut TF-IDF adalah teknologi, sangat, video, tanding, dan tarik. Kemudian di sini tuh ada kata-kata yang dianggap paling tidak penting, mungkin karena jarang muncul, ataupun kalaupun sering muncul, dia itu muncul di hampir semua dokumen, sehingga kesannya kurang gitu penting. Oke, untuk yang nomor 2, yang pertama kita diberikan task untuk pre-processing data. Di sini saya menggunakan metodenya yaitu cleaning, tokenize, remove stop word, dan lemmatization. Ini sebenarnya hampir sama pre-processingnya dengan yang nomor 1, bedanya ini kata-katanya menggunakan bahasa Inggris, maka saya bisa menggunakan langsung NLTK-nya. Di sini saya pertama kali mengupload datanya, kemudian karena ada kolom yang tidak bernama, mungkin kolom indeks angka doang, saya drop kolomnya, sehingga menjadi kolom yang hanya berisi teks dan label. Di cleaningnya, baris pertama saya remove link. Baris kedua saya hanya menyimpan huruf A sampai Z, baik huruf kecil maupun huruf besar. Baris ketiga, saya untuk remove tanda baca, dan baris keempat, saya remove space berlebih dan menggantikannya dengan satu spasies saja. Baris kelima, saya mengubah menjadi lowercase semuanya. Kemudian di bagian tokenization, saya menggunakan NLTK tokenize. Seperti biasa, saya download Pang tab-nya, lalu di function tokenize-nya ada memanggil function word tokenize untuk menghasilkan token. Jadi token di sini juga masih sama seperti yang di video di jawaban nomor 1. Satu kalimat dipecah menjadi token sesuai dengan jumlah katanya. Jadi misalnya Tamron AFMM FDI dipecah menjadi Tamron, AF, MM, F, DI. Kemudian di remove stop words-nya, saya menggunakan library NLTK Corpus. Stop words-nya saya set stop words di mana kata-katanya menggunakan Inggris. Lalu di remove stop words, sama seperti yang sebelumnya, saya akan iterate dari semua tokens. Jadi dia bakal ngepertahanin jika tokennya itu nggak ada di dalam list stop words, dan dia bakal ngebuang jika tokennya ada di dalam list stop words. Di lemmatization, saya menggunakan WordNet Lemmatizer. Jadi saya harus mendownload WordNet dulu, dan saya panggil class WordNet Lemmatizer menjadi Lemmatizer. Di functionnya, saya akan, ini basically functionnya menyuruh untuk lemmatizernya untuk melemmatize tokens-nya kalau tokennya butuh dilematisasi. Untuk yang B dan C, saya lakukan di dalam satu sel biar sekalian, yaitu build machine learning model dan evaluasi machine learning modelnya. Jadi ini pertama saya import dulu train test split dan classification report. Train test splitnya ini buat nge-split data training dan data testing, classification reportnya buat nge-evaluasinya. Di sini diberi instruksi untuk menggunakan dua jenis factorization. Saya menggunakan count factorizer dan TF-IDF. Pertama, saya eksplorasi count factorizer-nya dulu. Saya menemukan bahwa kata book itu paling sering muncul sebanyak 4.329 kali. Kemudian di TF-IDF, sama seperti yang video sebelum, jawaban soal sebelumnya, code-nya juga sama. Saya menemukan kata book ini memang penting, sering muncul, dan
nggak di semua dokumennya. Ini bagian saya split datanya, jadi saya split lemmatization STR dan labelnya sebesar 0,7 untuk training dan 0,3 untuk testing. Random state saya set 42 agar bisa direplikasi lagi, atau jika di rerun lagi, hasilnya tidak akan berubah. Kemudian agar semua label masuk di dalam testing, saya menggunakan Stratify. Ini memastikan agar pembagian data testingnya adil. Which means semua label bakal masuk di itu testing dan memiliki pembagian yang proporsi yang rata. Yang pertama, saya menggunakan SVM classifier dengan count factorizer. Di sini saya membuat pipeline, yaitu yang pertama CV, count factorizer, dan yang kedua adalah SVM atau yang support factor classifier-nya. Kemudian ini saya menggunakan randomized search CV karena saya tidak menggunakan grid search CV karena runningnya terlalu lama. Parameter yang saya passing ke randomized search CV adalah yang pertama CV max features 2000-4000. Ini bakal nentuin berapa banyak kata yang paling sering muncul yang bakalan dipakai oleh count factorizer-nya. Makanya tadi di atas saya melakukan eksplorasi count factorizer-nya, ini yang salah satunya untuk menentukan max features-nya. Jadi saya ambil 4000 karena 4000 tuh mendekati 4300 yang tadi books-nya itu muncul berapa kali. Kemudian 2000 saya ambil karena di tengah-tengah. SVMC itu adalah parameter regularisasi di SVM. Nilai kecil yaitu 0,1 berarti model lebih toleran ke kesalahan dan lebih simple. Nilai besar yaitu 1 berarti model lebih strict sehingga bisa lebih akurat. SVM kernel saya menggunakan linear dan RBF. Linear cocok untuk data yang bisa dipisahkan dengan garis lurus. RBF cocok untuk data non-linear yang tidak bisa dipisahkan, susah dipisahkan dengan garis lurus. Kemudian gamma itu sebenarnya hanya berpengaruh jika kernel yang dipakai itu RBF. Gamma itu mengatur seberapa jauh pengaruh satu titik data bisa menjangkau. Scale itu merupakan option default, auto itu memberikan nilai berdasarkan jumlah fitur. Kemudian saya membuat randomized search CV yang passingnya itu pipeline, param distributionnya itu paramdist, jumlah iterasinya 8, 2-fold cross validation atau data dibagi menjadi 2, and job sama dengan -1 untuk maksimalin semua CPU core, verbose 3 itu artinya tuh level logging. Output proses training per kombinasi parameter nantinya ada 3. Dan random state 42 agar bisa direplikasi. Pertama, di pipeline-nya itu pertama dia bakal melakukan count factorizer untuk mengubah menjadi bentuk vektor. Kemudian bentuk vektor itu akan dipassing ke SVC-nya. Karena SVC hanya bisa menerima data dalam bentuk vektor. Setelah mendapatkan parameter distribution yang paling optimal, dia nanti bakal fitting model dengan X-train dan Y-train. Setelah itu, dia akan digunakan untuk memprediksi nilai Y dan digunakan untuk classification report. Di sini SVM kernel terbaik adalah linear, gamma terbaik adalah scale, C terbaik itu 0,1, max features terbaik itu 4000. Berikut ini merupakan hasil evaluasinya. Dengan akurasi 93%, sepertinya model ini sudah baik dalam mengklasifikasikan genre berdasarkan deskripsi produknya. Yang kedua, SVC dengan TF-IDF. Sebenarnya ini hampir sama cara membuatnya dengan yang CV, bedanya CV-nya diganti dengan TF-IDF. Jadi dia bakal diubah menjadi bentuk vektor TF-IDF, kemudian passing ke SVC-nya. Di sini parameter yang berhasil didapatkan setelah tuning adalah max features-nya 4000, kernel linear, gamanya auto, C1. Akurasinya lebih bagus
setelah dievaluasi dengan akurasi 96%. Lebih bagus 3% daripada SVC dengan count factorizer. Kemudian saya membuat random forest dengan count factorizer. Pipeline-nya juga sama, hanya saja SVC-nya diganti dengan random forest classifier. Cara kerja pipeline-nya juga sama. Diubah menjadi bentuk vektor oleh si count factorizer, kemudian dipassing ke random forest classifier. Di sini hyperparameter tuning yang saya gunakan yang pertama adalah CV max features. Itu adalah nentuin berapa banyak kata paling sering muncul yang akan dipakai oleh count factorizer-nya. Kemudian RF and estimator itu adalah jumlah tree di dalam random forest, pilihannya 10 tree atau 100 tree. RF max depth adalah batas kedalaman setiap tree, pilihannya 10 atau 20. RF min sample split adalah minimum jumlah sampel buat split node. Di sini pilihannya ada 2 atau ada 5. RF min sample leaf itu artinya leaf minimal jumlah sampel di leaf node. Defaultnya 1, tapi saya kasih pilihan 2. Kemudian saya menjalankan randomized search CV untuk pipeline ini. Setelah mendapatkan parameter yang optimal, bakal di-fitting ke model random forest-nya. Di sini parameter paling optimal adalah jumlah pohonnya ada 100, min sample split-nya ada 2, min sample leaf-nya ada 1, max depth di 20, max feature di 2000. Kalau dilihat dari evaluasinya, akurasinya itu jauh lebih rendah dibanding dengan menggunakan SVM, di mana akurasinya hanya 87%. Lalu yang terakhir adalah random forest dengan TF-IDF. Ini juga sama aja, bedanya CV ini diganti dengan TF-IDF factorizer. Cara kerja pipeline-nya juga sama, yaitu akan diubah menjadi bentuk TF-IDF matrix, kemudian dipassing ke random forest-nya. Parameter distribution yang akan saya tuning sama seperti yang di atas yang random forest dengan count factorizer. Setelah itu saya menjalankan randomized search CV dan mendapatkan hasil parameter paling optimal adalah max features di 2000, jumlah pohon 100, min sample split 5, min sample sleeve 2, dan maksimal kedalaman pohon 20. Jika dievaluasi secara cepat, kita melihat akurasinya 86% tuh merupakan hasil yang paling jelek di antara 4 model itu. 86% bahkan lebih jelek dibandingkan kita menggunakan random forest dengan count factorizer. Berikutnya adalah gambar hasil evaluasi secara keseluruhan. Jadi, berdasarkan nilai hasil evaluasi, jika dilihat dari nilai akurasinya, maka model SVM dengan metode factorization TF-IDF merupakan yang paling bagus karena akurasinya paling tinggi. Selain itu, jika dilihat dari precision, recall, F1, sekilas model SVM dengan TF-IDF memang memiliki nilai yang tinggi-tinggi, bahkan hampir mendekati nilai 1. Jadi model terbaik adalah SVM dengan TF-IDF. Jadi sekian video kali ini, terima kasih.